Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jangan tidur semuanya ya. Waalaikumsalam. Ini saya mau menyampaikan informasi yang patut diketahui untuk persiapan kalian kolokium ya. Disimak dengan baik karena ini yang menjadi bahan perhatian. Kalau kalian tidak tidak paham dengan hal ini ya dari pendaftaran pun akan terus bermasalah gitu ya. Jadi tolong diperhatikan nanti barangkali yang akan menjelaskan lebih detailnya adalah Bu Azizah ya. Baik, sebelumnya yang kami hormati ini ada Bu Ina ya, Bu Kaprodi. Terima kasih Bu Ina atas kehadirannya. Kemudian Bu Gema barangkali menyusul, kemudian dan Bu Azizah belum join ya, sambil kita menunggu. Dan Bapak Ibu juga dari Prodi Teknik Komputer barangkali nanti di pertengahan akan join ya, untuk kita bahas bareng-bareng bagaimana proses pelaksanaan ya, pelaksanaan dari persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kolokium gitu ya. Nah, barangkali sambil menunggu Bu Azizah sebagai hmm, narasumber yang akan menyampaikan tentang Prida, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait persiapan barangkali ya, persiapan dan pelaksanaan, bahkan nanti kita singgung sedikit tentang setelah beres pelaksanaan kalian harus melengkapi bagian mana-mana saja. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Apa nih Pak. yang tampil? Sudah, Pak. Yang tampil apa? Oh, salah. Seharusnya saya sekarang tampilnya apa? Penting diketahui, Pak. Masih penting diketahui. Oh, salah berarti saya harusnya share screen-nya bukan itu. Nah, salah. Sebentar ya. Oke, sekarang tampilnya apa? Apa nih yang tampil? Desktop-nya, Pak, yang penting diketahui. Penting diketahui yang tadi ya. Baik, ya ini ada 7 hal barangkali yang perlu kalian ketahui ya, kalian ingat selalu persiapan sampai tahapan kolokium ini. Yang pertama ya di dalam eh, hal ini yang pertama itu siapkan draft yang sudah ditandatangan, disetujui oleh pembimbing. Ingat, draft yang sudah disetujui. Jadi kan sudah dikirimkan link ya oleh Bu Ina, oleh Bu Gema ya, oleh Prodi, template ya, template. Nah, silahkan itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, kemudian nanti meminta tanda tangan. Ingat, bukan meminta, tapi artinya apa ya? Setelah dosen pembimbing menyetujui pasti menandatangan. Tanda tangannya cukup di cover aja ya. Sekarang jangan berinisiatif, wah sepertinya di lembar pengesahan juga nih. Kemudian perlu ditandatangan sama kaprodi juga, nggak perlu. Udah cukup dosen pembimbing, kemudian ditandatangan di bagian cover. Boleh tanda tangan basah, boleh tanda tangan didesain. Ya, cukup pembimbing. Silakan, bisa dipahami ini. Halo? Bisa, Pak. Nah, bukan Bisa, Pak. memaksa untuk minta tanda tangan, tapi draft yang sudah ditandatangani dan disetujui. Ya. Yang kedua, pastikan pembimbing sudah menyetujui melalui desain. Bukan melalui desain ya, tapi melalui Frida. Jadi nanti kalian disampaikan, dijelaskan oleh Bu Azizah, langkah-langkah ketika mendaftar di Frida. Ketika sudah mendaftar di Frida, tapi pembimbing belum menyetujui di bagian Frida, itu percuma. Kalian tidak akan masuk ke Prida sistem Prodi. Jadi harus disetujui. Nah, ini saya contoh buka ya. Saya contoh buka akun punya saya. Nah, saya pasti nanti menyetujui
mahasiswa yang siap untuk kolokium itu di form 005, kalau nggak salah ya, persetujuan kolokium. Jadi ketika kalian nanti sudah mendaftar, maka di sini itu akan tampil. Di tampilan pembimbing kalian itu akan tampil, pembimbing harus menyetujui. Kalau tidak disetujui, data pendaftaran kalian tidak akan ada di kami. Tidak akan ada di panitia. Ya. Jadi poin 2 adalah setelah kalian menyiapkan draft dan PPT, ya, draft yang sudah disetujui dan PPT yang sudah disetujui, ya sorry ini draft, barangkali draft makalah dan PPT ya yang sudah oleh pembimbing TTD di cover, gitu ya. Ini untuk makalahnya aja. Pastikan pembimbing sudah menyetujui melalui Perida. Yang ketiga, mendaftar maksimum H-3. Khusus PPT dan makalah, ini nanti kalian upload di link berbeda. Kami akan siapkan. Linknya akan kami siapkan. Jadi kebutuhan kalian mendaftar di Frida nanti akan disampaikan oleh Bu Aziza. Apa saja yang diperlukan untuk mendaftar di Frida. Kecuali PPT dan makalah, ya kecuali poin 1, ya ini nanti kalian upload di Google Drive yang kami siapkan. Nah, kami akan mengecek di mana di Frida Prodi, Frida Panitia akan mengecek kelengkapan di akun Frida dan di link G Drive. Kalau salah satunya tidak lengkap, ya sudah. Berarti sampai H-2, H-1 ya gagal. Resikonya kalian yang berhadapan kembali dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Ingat, Bapak Ibu dosen pembimbing waktunya cukup sibuk. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk administrasi ini. Tertib administrasinya ya. Paham? 1, 2, 3? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Paham, Pak. Kegiatan ini akan dimulai 18 November sampai 14 Desember 2024. Nah, di pekan sebelumnya, ya 2 pekan atau 3 pekan sebelumnya, ini Prodi sudah mengadakan sosialisasi dengan pembimbing, seharusnya pembimbing sudah mengetahui. Tapi, ingat, kalian bukan memaksa pembimbing. Saya nggak mau dengar mahasiswa memaksa pembimbing karena kegiatan kolokium akan dimulai tanggal 18 November sampai 14 Desember. Bukan itu. Seharusnya kalian sudah bimbingan dari awal-awal. Dari awal kalian sudah magang, kemudian kalian berkomunikasi, disitulah proses komunikasi untuk bimbingan sudah dilakukan seharusnya. Bukan minggu ini kalian sibuk, kemudian minggu besok kalian minta tanda tangan maksa-maksa. Enggak seperti itu. Kalau ada hal seperti itu dari pembimbing, maka akan kami panggil mahasiswanya. Berarti tidak mendengarkan sosialisasi malam ini. Kegiatan dimulai 18 November sampai 14 Desember 2024. Nah, kemudian nanti ada beberapa hal yang perlu kalian isi. Jadi, kalian mendaftar. Mendaftar kan ya? Ini sampai poin 4 paham ya? Sampai poin 4 paham? Halo? Paham, Pak. Nah, kalian mendaftar via Google Drive. Ya, mendaftar melalui Frida. Kemudian mengupload PPT dan makalah yang sudah ditandatangan dan disetujui itu ke G Drive ya. Selain itu, kalian mengisi isian ini nih, isian ini. Ini akan kami siapkan. Isian. Jadi selain kalian di Frida, kemudian di link Drive untuk mengupload karena tidak tersedia di Frida ya. Nah, kalian juga mengisi ini. Kebutuhannya untuk apa? Yang kalian isi itu hanya, sorry, ini bukan dosen penguji ya, dosen moderator. Yang kalian isi, nanti kan kalian akan dapatkan tanggal pelaksanaan dan waktunya dari pembimbing kan? Silahkan. Kalian gunakan tanggal dan waktu ini mendaftar di Frida kan? Kemudian disetujui oleh pembimbing juga di Frida.
kalian mengupload berkasnya di Google Drive, kemudian kalian mengisi ini. Kami tidak bisa melakukan verifikasi kalau kalian tidak mengisi borang isian link Zoom atau Google Meet ini. Saya nggak tahu ya mahasiswa apakah masih memiliki link Zoom premium atau belum atau sudah habis. Kalau memang sudah tidak premium, nggak apa-apa pakai Google Meet aja yang sekiranya tidak putus di tengah jalan. Waktu pelaksanaan memang hanya 1 jam, tapi tolong disiapkan dengan baik karena perlu waktu lebih dari 1 jam sebetulnya. Kemudian yang diisi apa? Misalkan Aderianti. Aderianti saya setujui tanggal 18 jam 7 pagi. Cukup tulis nama Aderianti sama dosen pembimbingnya. Kemudian dosen moderator siapa yang mengisi? Panitia. Nanti saya yang mengisi. Nah, moderator kalian bisa tahu dengan mengecek berkala link Zoom, borang isian link ini, atau kalian cek di Pridanya. Setelah diverifikasi di Prida, pasti nanti akan ada dosen moderatornya. Kebutuhan link ini untuk apa? Saya ingin mengambil link Zoom atau link Google Meet-nya. Jadi kalian siapkan link Zoom atau link Google Meet-nya supaya nanti saat saya verifikasi, saya dengan mudah masukkan link Google Meet atau link Zoom-nya ke Frida. Begitu juga nanti saya akan langsung masukkan ke Frida, dosen moderator, dan saya akan tulis juga di sini dosen moderatornya siapa. Paham sampai sini? Berarti dalam kalau misalkan bimbingan saya ada Rianti jam 7, Pak, bimbingan Bu Ina ada lagi jam 7, ya Pak, di sini tinggal diisi aja sama kalian. Kalau ini kurang, isi ke sebelah kanannya silakan. Kami akan sesuaikan di sini. Nah, kami sudah sediakan dari tanggal 18 sampai tanggal 14 Desember nanti. Paham sampai sini? Halo? Mbak. Paham ya? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini menjelaskan moderator bisa dicek di Prida dan di link Excel tadi. Ya, kami memverifikasi kalau kalian sudah mendaftar, kemudian mengupload dan mengisi isian link Excel tadi. Baru bisa kami verifikasi dan mendaftar di H-3. Kita akan cek secara berkala. Kalau tidak disetujui, kami tolak, kalian cek aja. Jadi ketika kalian sudah mendaftar, kalian harus sering-sering. Dalam 1 hari ya 3 kali cek sama kalian. Takutnya ditolak, kurang apa. Ya. Yang keenam, mahasiswa mengirimkan. Jadi ketika sudah diverifikasi sama panitia, jangan lupa mahasiswa kirimkan surat undangan. Nanti surat undangan ini akan disiapkan oleh Bu Nurul. Akan disiapkan oleh Bu Nurul surat undangan ini. Bu Nurul bisa tahu surat undangannya harus dibuat kalau kalian sudah disetujui atau diverifikasi sama panitia. Nanti Bu Nurul biasanya berkala mengirimkan surat undangan itu di grup. Jadi nanti mahasiswa kirimkan surat undangan, makalah yang sudah ditanda tangan dan disetujui, PPT yang sudah disetujui, link Zoom atau link Google Meet yang sesuai dengan yang kalian isi di Excel kepada pembimbing dan moderator selambat-lambatnya H-1. Ini kalau moderator tidak dikasih oleh kalian semuanya, ini moderator pasti nanti akan menanyakan. Ya, udah kami batalkan aja. Ya. Ini administrasi ya, tolong dipahami. Yang ketujuh, yang sudah mendaftar di Frida sebagai peserta, nanti kan ada keikutsertaan itu paling sedikit 35 kali kalian ikut. Paling sedikit 35 kali. Dan ini perlu dicatat, yang sudah mendaftar di Frida sebagai peserta wajib hadir. Pastikan kedisiplinan kehadiran. Terus Pak, kami sudah daftar, tidak datang.
nambah yang harusnya 35 jadi 36. Datang lagi, daftar lagi, tidak datang lagi, nambah jadi 37 kewajibannya. Begitu lagi nambah 38, terus saja nambah. Ya, sudah mengurangi jatah teman-teman, kalian tidak disiplin. Jadi sudah dikasih paling sedikit 35, kemudian kalian melakukan hal itu, ya sudah resikonya. Terus panitia tahu dari mana? Rekapitulasinya kan ada masuk. Jadi tolong diperhatikan. Kewajiban kalian 35 kali, kehadirannya daftar dulu, ya, daftar dulu. Karena yang masuk percuma nanti. Yang akan diabsen adalah yang sesuai dengan yang daftar. 35 kali aja. Ya, kewajiban kalian 35 kali. Kalau sudah daftar tidak hadir, berarti nambah 36. Gitu lagi 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, Bisa, Pak. bisa ya dipahami. Ini apa namanya, hal yang perlu diperhatikan karena penting kalian ketahui dan kalian pahami, kemudian kalian laksanakan. Saya ya pribadi sebagai panitia itu ya tidak mau, artinya ketujuh hal ini sudah disampaikan masih tidak paham. Makanya bukan saya galak atau saya kejam atau saya apa, tapi kedisiplinan ini penting. Karena satu orang yang tidak hadir, ambigu lah untuk 100 berapa? 100 sekian orang nantinya. Meraba-raba, padahal tidak ikut. Ya, jadi tolong diperhatikan hal ini. Ya, laksanakan, ikutin sesuai dengan apa yang disampaikan di sosialisasi ini. Ya, begitu ya. Nah, barangkali itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari ketujuh poin ini? Pak, Oke, izin bertanya, Pak. Fedrika silakan, Lutfi. Izin Pak, Ya, eh, poin 1 sampai 6 ini kan kita buat daftar saat mau seminar kolokiumnya kan, jadi kita yang ingin seminar gitu ya Pak. Kalau di poin 7 ini kita yang jadi peserta seminar, teman kita yang minimal 35 oke. atau Ya, gimana tuh Pak? oke. 1 sampai 6 ini adalah ketika kalian ingin menjadi penyaji. Kalian mendaftar ketika kalian mau menjadi penyaji seminar. Poin 7 ini adalah kewajiban kalian 35 ini ketika kalian menjadi peserta seminar. Itu ya. Paham? Paham Pak? Kalau Oke. untuk cara pendaftaran kita sebagai peserta di seminar orang lain Nanti itu, akan disampaikan oleh Bu Azizah semuanya melalui Frida. oke, siap. Ya, nanti Kasih Pak. semuanya melalui Frida. Siap Ya, Pak. semuanya akan disampaikan melalui Frida. Ya, saya rasa itu sebagai pembuka dari saya, nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bu Azizah. Nah, saya lihat Bu Azizah sudah gabung. Terima kasih Bu Azizah. Assalamualaikum Bu Azizah. Waalaikumsalam Bapak. Punten Oke, ya Bapak. Aduh, maaf ini. enggak. Ya Bu, makasih ini malah. Bu Ina juga tadi. Bu Ina, halo Bu Ina. Ya, Pak Ridwan. Nah, Bu Ina mau menyampaikan 1-2 kata dulu sebelum Bu Azizah menyampaikan dari Prodi. Enggak sih, Pak Ridwan. Ya intinya sih rekan-rekan mohon disiapkan dengan baik ya. Dan diperhatikan begitu ya, supaya hal-hal penting yang harusnya teman-teman pahami, nah ini sudah clear ketika hari ini sudah selesai. Gitu aja sih, Pak Ridwan. Mangga. Oke, baik, terima kasih Bu Ina. Eh, Berarti saya izin langsung saja barangkali ke Bu Azizah ini karena yang mengetahui tentang Fridanya Bu Azizah. Ya mohon Bu, jadi jangan bosan ya Bu. Memang tiap tahun tapi ini pesertanya kan beda-beda terus ya Bu. Aman, Oke, bangga Pak. Bu Azizah. Iya, terima kasih Pak. Ini suara saya aman Pak? Aman, Kedengaran? aman Bu, aman Bu. Aman.
Bapak masih di kampus, saya juga di kampus ini, Pak. Di kampus Bu ini. Nanti Iya. saya samper Bu Azizah ya. Mantap. Oke, siap. Kopinya ada Bu? Kenapa? Kopinya ada nggak Bu? Ada dong, Pak. Kopi, teh, Alhamdulillah. lengkap di sini, Pak. Siap. Mangga Bu, mangga. Iya. Saya izin share screen ya, Pak. Oh iya, saya. Oke. Sebentar, saya sudah bisa belum Bu? Coba. Ya Bu, mangga Bu. Iya, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Ini terima kasih banyak Pak Ridwan, Bu Ina. Ini berarti prodi kedua nih Pak yang saya lakukan sosialisasi ya. Prodi yang lain sepertinya mandiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini tag ini satu-satunya prodi yang berinisiatif untuk sosialisasi terkait dengan Frida gitu ya. Kalau yang satunya saya request karena pasukannya banyak gitu. Nanti kalau saya diserang mahasiswa lumayan juga kan ya. Ya oke. Rekan-rekan semua, sebenarnya saya ada tutorialnya yang sudah di-share ke grup Sekprodi ya. Tapi itu sebenarnya tutorial yang tahun lalu, tapi sama saja. Nah, sekarang lebih ke arah teknis ya. Oke, saya mau share screen dulu. Saya akan share screen all. Oke ya, rekan-rekan. Ini sudah terlihat? Sudah ya? Aman ya? Yang awal mungkin begini. Kalau ditanya Frida ini apa? Sebenarnya ini adalah suatu sistem informasi ya. Jadi ini aplikasi yang mempermudah terkait dengan administrasi yang berkaitan dengan PKL dan tugas akhir ya. Hanya untuk kemudahan administrasi saja yang awalnya manual dan kita ini menjadi secara digital. Nah, sebelumnya punten Pak Ridwan, apakah yang rekan-rekan tag ini sudah punya buku panduan proyek akhir belum ya? Lutfi, punya nggak tuh? Halo, Ada nggak? Lutfi. Harusnya udah ya, Lut. Jis, halo Ajis. Ada Pak di link tree yang di grup. Yang dikirim Prodi ya? Udah ya? Ya, Disebutin yang di semua ya? grup Tag 58 ada Pak. Oh, ada Bu. Ada ya. Oke, kalau udah ada nggak apa-apa. Artinya kalau belum ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan yang terbaru belum ada ya. Ini masih yang 2024 tapi isinya prinsipnya sama. Jadi ceritanya begini. Mengapa tadi saya tanyakan terkait dengan panduan? Karena saya harus menyampaikan dulu apa saja sih yang harus rekan-rekan lakukan gitu ya. Sepintas saja mungkin ya Pak Ridwan izin supaya linear ini. Oke. Alur untuk ini kita berkata tentang proyek akhir ya, karena kalau tidak salah di tag itu tidak ada ujian magang ya, karena bentuknya penyetaraan. Nah, untuk proyek akhir ini rangkaiannya nanti bisa dilihat di panduannya masing-masing yang sudah di-share oleh Prodi. Nah, di sini prinsipnya untuk proyek akhir itu kan ada kolokium, ada seminar, ada ujian proyek akhir ya, atau sidang yang umum kita ketahui. Nah, di sini di bagian form, sebentar, mana ya? Oke, yang bagian sini ya, kita bahas untuk kolokium dulu nih. Nah, ini ya. Yang pertama itu kan nanti kita kolokium dulu ya, yang agenda pertama di tag itu. Nah, kolokium ini ketika rekan-rekan mau mendaftar ke Prodi, Prodi kan perlu bukti apakah sudah disetujui atau belum oleh dosen pembimbing. Buktinya apa? Ada form 005 yaitu persetujuan kolokium. Pada saat manual ya ini diisi biasa, kemudian nanti ditandatangan oleh dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya 2, maka yang tanda tangan cukup dosen pembimbing 1 saja. Kalau ditekan 1 semua ya, jadi cukup dosen pembimbingnya tanda tangan. Lalu ini diserahkan kepada Prodi, nanti Prodi akan memverifikasi. Proses verifikasi itu artinya Prodi akan memplotkan dosen moderatornya untuk kolokium, kan begitu. Setelah diplotkan, kemudian nanti diinfokan ruangannya di mana, ini untuk kasus yang offline ya.
Kemudian rekan-rekan nanti akan kolokium dan dosen itu punya kewajiban untuk memberikan nilai. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, ini yang disebut sebagai berita acara kolokium. Nanti dosen pembimbing akan menuliskan nilai di sini, kemudian di sini juga ada dosen moderator yang nanti akan menuliskan nilai. Kemudian ada nilai sebagai pembahas, begitu ya. Nanti siapa yang menjadi pembahas itu kebijakan dari prodi, apakah ditunjuk atau memang nanti milih sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Ridwan terkait dengan peserta. Nah, ini kartunya. Kartu kolokiumnya seperti ini. Nanti ada foto di sini ukurannya 3x4. Kemudian kalau ketentuannya di buku panduan itu adalah minimal 15 kali. Ini di buku panduan 15 apa 16 gitu ya, nanti dilihat lagi aja. Tapi kembali lagi bahwa setiap prodi memiliki kebijakan sendiri. Jadi nanti rekan-rekan silahkan di Proditek ini berapa nih minimalnya gitu. Kalau mengikuti panduan ya berarti sekian, kalau tidak ya ikuti kebijakan dari prodi. Gini, kemudian nah mungkin ini yang nanti juga perlu jadi perhatian dari mahasiswa adalah bahwa setiap mahasiswa itu akan mendapatkan huruf mutu, poinnya apa saja. Untuk kolokium itu ada nilai pada saat ini bukan ujian ya, tapi nilai kolokium. Pada saat mahasiswa kolokium, yaitu nanti akan ada nilai dari dosen pembimbing, dari dosen moderator ya, ini bukan penguji tapi moderator. Kemudian mahasiswa pernah menjadi pembahas maka ada nilainya. Kalau belum pernah ya berarti nilainya 0 kan gitu ya. Kemudian forum. Nah, definisi forum di sini ini juga tergantung dari prodi masing-masing. Apakah setiap yang hadir mendapatkan nilai atau memang hanya forum yang hadir dan aktif saja yang mendapatkan nilai. Nah, ini 5% bobotnya. Pembahas 15%, dosen penguji 30%, dan pembimbing 50%. Kemudian nilai akhirnya berapa dan itu nanti dilihat dari standar nilainya. A-nya itu kalau minimalnya 80 gitu ya, dan ini seterusnya. Oke, nah ini untuk kolokium. Seminar sama mirip ya, ada persetujuan seminarnya, kemudian nanti ada lain-lainnya gitu ya. Nah, ini ya, sama ada syaratnya. Nah, sekarang, oke, silahkan kalau ada yang pakai laptop boleh langsung dicoba supaya nanti saya tahu. Ini saya masukin ke chat ya, linknya. fridasv.com. Untuk username-nya semua defaultnya sama, dibuat NIM dan NIM. Ini saya bikin dummy ya, akun dummy. Mana sih? Oke. Username-nya NIM, password-nya NIM, J-nya kapital ya. Oke, seperti ini. Kalau ada yang tidak bisa, tolong di chat di Zoom ya. Bisa jadi saya masukin datanya salah gitu. Silakan dicoba. Atau memang bisa juga mahasiswanya belum saya inputkan gitu ke Frida akunnya. Ya, tolong pastikan setidaknya malam ini bisa login aja dulu gitu ya. Oke ya, pertama kali login seharusnya muncul seperti ini. Artinya apa? Mahasiswa dipaksa untuk mengisi data diri dulu gitu ya. Nanti menu-menunya belum keluar kalau belum ada data diri. Saya belum bisa. Waduh, belum bisa semua. Ini angkatan berapa ya ngomong-ngomong? 58 kan ya? 58 Ibu. Lah. Nih. Saya kemarin itu memasukkan datanya ini. Tuh. Ini bukan namanya. Bukan Ibu. Bukan Naufal Ibu. Kamil Itu Itu Fadilah. angkatan 57. 57, Ibu. 57. Oh Ibu. iya. Oh berarti salah semua dong. Ya. Sedari awal Ibu emang belum bisa. Ya. Berarti saya salah masukin ya. Ya udah. Ini salah dong ya datanya. Oke. Iya Ibu 57 Ibu. Sebentar. Saya minta waktu sebentar, punten Pak Ridwan. Berarti saya salah Ya. masukin. Bapak punya list namanya nggak? NIM dan nama lengkap biar saya Ada masukin Pak, sekarang. ada Bu, saya Bu. Ada. Kirim. Coba akan atau dikirim ke Zoom juga nggak apa-apa. Saya masukin sekarang. Kirim di Zoom aja coba. Ya. Ya, biar langsung tertangani. Nggak lama kok, bentar ya. Oh, pantesan ya. Kalau bisa kirim WA boleh, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa di Zoom juga boleh.
Berarti yang kemarin saya masukin salah semua ya. Tag. Tag yang lain aman, Bu. Prodi lain maksudnya. Prodi lain aman. Coba. Dikirimnya kemana? Ke Zoom bukan? Kemana? Halo, tadi siapa yang mengirim? Saya Pak, Dikirimnya ke kemana? mau saya kirim ke grup. Oh, Salim. hah? Ya, Wapri aja gitu ke saya. siap Ibu. Oke. Cepet kok. Bentar. Tidak sampai 5 menit. Udah? Belum Bu. Data TRK 58. Keluar ininya. Ini nggak bisa di-share lagi. Sebentar Ibu. Aduh. Save copy dokumen. Udah? Mana ini? Belum Bu, bentar Bu. Agak trouble Bu. Ntar saya langsung WA ke WA Ibu ya Bu. Ya, ya. Langsung WA aja. Bagi Ibu sebentar Bu. Alif. Ya, sebentar. Ini saya ada dari menurut juga. Sudah? Sudah Japri Bu. Oke, sip. Tunggu. Oke. Hop. 114 ya? Betul Bu. Nah, paste value. Oke. Hop, hop. Nah. Hop. Oke, file save as. Tag ya. Tag 58 fix. Sip. Tag 58. Nah ini. Apaan? Nah, lagi loading. Oke, sudah. Silakan dicoba. Sudah bisa? Dicoba. Ayo. Bisa Ibu. Bisa? Oke, sip. Berarti saya datanya salah. Aduh, maaf ya. Oke, udah ya. Bisa saya lanjut berarti ya. Silakan diinfokan kalau ada yang nggak bisa. Oke. Yang harus diisi ini ya, biodata, kemudian foto. Usahakan berukuran 4x6, tujuannya supaya nanti nggak pecah. Kemudian foto ini akan muncul di kartu kolokium dan kartu seminar. Tolong yang formal ya. Kayak untuk sementara mungkin sekarang bisa foto apa saja dulu. Nanti bisa diedit fotonya. Untuk nyoba sekarang. Ini instansi PKL, silahkan ditulis di mana. Saya contohnya sekolah vokasi. Alamatnya Jalan Kumbang, nomor 14. Oke, kalau ada pembimbing lapang tulis ya, nama lengkap gelar. Kemudian silakan dicek dulu nama lengkapnya serta NIM-nya sudah sesuai belum. Kalau belum nggak bisa diedit soalnya, jadi harus saya hapus dan saya masukkan ulang ya. Oke, tapi tadi saya copy paste seharusnya sih udah sesuai ya. Kemudian tanda tangan jangan lupa, karena kalau nggak ditanda tangan tidak bisa disimpan. Kalau sudah datanya terisi, silahkan disimpan. Nah, kalau sudah tersimpan nanti muncul di sini. Ya. Oke, sampai sini ya. Silahkan dicoba. Kemudian di sini sudah ada fitur baru yaitu email. Apa sih tujuannya email di sini?
silakan dimasukkan email untuk nanti kalau lupa password ya. Tadi kan passwordnya masih default tuh ya, kemudian bisa nih diganti passwordnya di bagian atas. Nih, ganti sandi, silakan diganti. Kalau mau diganti, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau mau diganti, silakan diganti. Seharusnya sih tidak ada ketentuannya seperti apa. Nanti kalau lupa password bisa diklik lupa password pada saat login. Masuknya ke email yang di sini, yang dimasukkan di sini ya. Jadi silahkan diisi emailnya ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa untuk mendaftar kolokium kan rekan-rekan harus mengisi form persetujuan kolokium. Itu adanya di mana? Adanya di form PKL, kemudian ada di daftar form. Nah, ini form 005 persetujuan kolokium ya. Silakan diinput datanya. Apa saja yang harus diinput? Judulnya. Judulnya apa? Misalkan saya sistem informasi magang gitu ya. Nah, ini ada pesan dari akademik bahwa menuliskan judul itu harus kapital di setiap awal kata ya. Jangan kapital semua. Lalu di sini pilih dosen pembimbing, yang di sini dosen pembimbing 1 saja, misalkan ini nama saya. Kemudian tanggal kolokiumnya kapan? Misalkan tanggal 25 November gitu. Oke, lalu ini waktunya. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah ditulis seperti ini nih, kita akan klik simpan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita klik simpan, oke, ini statusnya kan berubah. Yang awalnya belum upload menjadi menunggu tanda tangan. Selama statusnya masih menunggu tanda tangan, maka mahasiswa itu masih bisa mereset data. Ya, kalau ada kesalahan data. Misalkan ini mau dilihat dulu. Oke, ini ya. Ini kan formnya tadi ya yang diisi. Ini kan belum saya tanda tangan, masih bisa dihapus. Misalkan, wah saya salah masukin tanggal, seharusnya tanggal 26. Nah, ini masih bisa direset selama belum ditanda tangan ya. Oke, kosong lagi kan? Ini masih bisa diganti. Oke, kemudian ini pakai nama saya supaya nanti saya bisa menandatangani. Tadi ceritanya saya ganti jadi tanggal 26 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya mahasiswa ya udah cukup aja dulu, cukup ingatkan dosen pembimbing untuk menandatangan gitu ya. Kalau sudah mengisi sini, silahkan diisi bagian kolokium dan daftar kolokium. Ini tujuannya apa? Kalau yang tadi itu adalah form persetujuan, yang nanti kalau sudah diisi dikonfirmasi ke dosen pembimbing supaya nanti masuk ke akun dosen pembimbing. Ini contohnya. Tadi saya belum masih contoh ya. Bentar. Ini akun saya bukan ya? Oh bukan. Ini nih. Nah, ini akun saya. Nanti akan masuk ke dosen pembimbing di sini ya. Ini kami bisa melihat seperti ini ya. Apakah sesuai atau tidak? Kami bisa juga menolak, nggak mau ditandatangan. Kalau sudah sesuai ya udah, ini saya tanda tangan gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh dosen pembimbing adalah verifikasi yang artinya menandatangani gitu. Nah, nanti kalau sudah ditanda tangan, kamu bisa ngecek sebenarnya nih, menunggu prodi. Apa artinya menunggu prodi? Berarti form yang tadi sudah diisi, setelah ditandatangani dosen pembimbing, formnya masuk ke akun prodi gitu. Jadi nanti ada di akun prodi, ini biarin aja nanti bagian prodi ya. Nah, kalau sudah kita lihat di bagian daftar kolokium, nah ini silahkan diisi oleh rekan-rekan datanya. Data ini tujuannya kemana? Untuk BAP. Supaya nanti BAP-nya masuk ke akun dosen pembimbing dan dosen moderator. Apa itu BAP? BAP itu adalah form, nih ya. Nah ini, form penilaian yang nanti harus diisi oleh dosen pembimbing dan moderator. Yang tadi saya sampaikan ini ya. Kan ada formnya ini namanya BAP. Oke, dah ya. Jadi ini harus diisi. Siapa pembimbingnya? Tadi kan saya nulisnya saya ya. Kemudian
Ini dosen pembimbing kedua kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Rencana tugas akhir ini judulnya. Kemudian di mana lokasi tugas akhirnya. Kemudian kapan tadi tanggal kolokiumnya, hati-hati jangan sampai salah mengisi ya. Kemudian waktu kolokium dan siapa pembahasnya. Dicari aja di sini ya. Ini misalkan mahasiswa contoh 3 ya. Oke, ini hati-hati. Khusus untuk yang pendaftaran kolokium, ini nggak bisa diedit kalau salah ngisi. Jadi sebelum diklik kirim, pastikan dulu data yang diisi sesuai. Nama dosen pembimbingnya jangan sampai salah, kemudian rencana tugas akhir nih judulnya, lalu di mana lokasinya, tanggal kolokium, serta waktu kolokiumnya dan mahasiswa pembahas. Ya, kalau ini sudah sesuai semua, silakan diklik kirim. Maka statusnya menunggu verifikasi. Artinya apa? Nanti ini akan masuk ke akun program studi, ke akun prodi. Ini contohnya. Ke akun prodi, nah nanti akan diverifikasi ya, seperti ini. Bentar. Verifikasi itu artinya program studi akan memplotkan atau menginputkan moderatornya siapa. Sini ya. Misalkan siapa maunya? Saya aja ya. Ceritanya supaya bisa diperlihatkan. Nah, ini ruangannya. Nanti ini juga akan dimasukkan oleh prodi. Apakah nanti prodi akan menuliskannya begini saja? Ini sebenarnya tergantung kebijakan prodi ya. Apakah hanya ditulis Zoom saja atau online saja atau memang link Zoom-nya gitu. Ini ya. Misal ya, contoh. Seperti ini. Oke. Kalau sudah kita ini yang lama sih saya tulis online aja ya. Kalau sudah nanti setelah diverifikasi tadi proses verifikasi kalau di Frida artinya prodi akan memasukkan siapa moderator dan ruangannya juga akan dimasukkan di situ ya. Oke, kalau sudah nih yang awalnya statusnya menunggu verifikasi statusnya menjadi disetujui. Artinya apa? Di sini sudah ada dosen moderatornya siapa, kemudian ruangannya di mana. Ya. Nah, kalau sudah diverifikasi maka ada berapa data ya? 3 data nanti yang akan masuk. Pertama, data penilaian form BAP ke dosen pembimbingnya. Yang kedua, form penilaian ke dosen moderatornya. Yang ketiga, data-data judul, lokasi gitu ya, tanggal kolokium, pembimbing ke akun akademik. Untuk apa? Untuk dibuatkan surat undangannya. Begitu ya. Jadi setelah proses verifikasi selesai nanti akan dibuatkan surat undangan oleh akademik yang nanti kalau sudah dibuatkan akan muncul di bagian menu surat undangan. Di sini. Ini karena belum diverifikasi jadi nggak ada ya. Kalau sudah diverifikasi nanti di sini tersedia dan aksinya ini PDF-nya bisa di-download. Kalau memang perlu untuk di-download. Yang jelas surat undangan ini ada di menu mahasiswa ya, di akun mahasiswa, kemudian di akun dosen pembimbing, akun dosen moderator, akun prodi, serta akun akademik dan komdik ya untuk surat undangan. Nah, oke, itu sudah selesai. Nah, sekarang ada lagi nih yang harus dilakukan oleh mahasiswa tadi, yaitu ini menjadi peserta kolokium. Nah, bagaimana caranya kalau di Frida? Di Frida, ini kan ada menu kolokium nih. Nah, ada jadwal kolokium ya. Silahkan diklik. Bisa dicoba oleh rekan-rekan juga. Jadi datanya banyak, jadi agak lama memang. Makanya nanti mengisinya jangan mendadak ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah jadwal kolokium untuk seluruh prodi. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti silakan di filter di sininya, ketik aja komputer gitu. Nanti akan muncul semua jadwal yang tag. Nah, karena kita mau mencoba nih ya. Misalkan nih. Ini saya coba ya. Bagaimana cara menjadi peserta, yaitu di bagian kolom hadir, oke, yang bisa diklik itu hanya yang kotaknya berwarna hijau. Kenapa? Karena kalau yang kotaknya abu-abu, ini kemungkinannya 2.
apakah ini merupakan jadwal kolokium kita sendiri? Ini kan tadi saya ya akunnya mahasiswa contoh 5. Jadi nggak mungkin kan ya kita menjadi peserta diri kita sendiri, ini nggak mungkin. Atau yang kedua, waktu kolokiumnya sudah berlalu, itu juga nggak bisa kita jadi peserta. Ya. Nah, kemudian di sini ada catatannya nih, tidak bisa mendaftar lebih dari 1 kolokium di waktu yang bersamaan. Walaupun misalkan Zoom meeting online, tapi kalau waktunya bersamaan nggak bisa kita daftar dua-duanya. Jadi pilih salah satu, ya, untuk yang waktunya sama. Oke, saya kasih contoh. Misalkan nih, saya mau hadirnya di yang sini. Punya Eldina. Oke, saya klik, kemudian akan muncul pop-up, yakin akan menghadiri gitu ya. Kalau iya, silahkan klik OK. Pastikannya gimana? Nah, ini kendala mahasiswa yang sebelumnya. Nah, belum muncul seperti ini, berhasil menghadiri kolokium, itu sudah dianggap saya sudah mengklik gitu. Padahal seharusnya ditunggu dulu sampai ada catatan bahwa berhasil menjadi peserta. Atau untuk meyakinkan, silakan bisa dilihat di bagian lihat kartu kolokium. Nah ini, selama belum diparaf, ya, ini masih bisa kita batalkan. Seperti ini ya. Nah ini contoh. Oke, nah sekarang silakan rekan-rekan mencoba sekarang nih. Kalau yang sudah login, itu di bagian jadwal kolokium, coba menjadi pesertanya yang mahasiswa contoh 5. Silakan. Saya bisa ngecek dari jumlah forumnya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Di bagian menu kolokium ada jadwal kolokium. Silahkan coba menjadi peserta mahasiswa contoh 5. Supaya nanti ada gambaran. Coba ya. Ada yang sudah menjadi forum kah? Memang agak lama di bagian forum, jadi mohon bersabar ya. Karena datanya banyak sekali. Oke, sudah ada 6 orang ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan, mungkin ini yang terakhir ya, saya mau menunjukkan di akunnya saya sebagai dosen pembimbing, bahwa kalau saya sebagai dosen pembimbing, maka nanti akan muncul BAP seperti ini setelah diverifikasi. Ya. Ini akan dinilai. Nah ini yang menjadi apa ya, ada aja mahasiswa yang miskom ya, miskomunikasi bahwa nilai belum muncul di SIMAK, nilai kolokium, kemudian dikonfirmasinya ke akademik. Itu nggak tepat ya, teman-teman. Kenapa? Karena akademik mengupload kalau dosen sudah mengisi nilai. Gini, nah sekarang mahasiswa gimana cara ngeceknya? Silahkan di bagian menu kita yang mahasiswa, ini di bagian beranda, lihat di sini. Ada informasi nilai BAP. Kalau strip, berarti dosennya belum mengisi. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau saya isi. Misal nih, saya kasih 80 gitu ya. Ini contoh aja ya. Oke, misal, kemudian ini kan sudah saya isi. Maka nanti di mahasiswa tuh statusnya begini. Dosen pembimbing sudah checklist. Nah, jadi sebelum mengkonfirmasi ke prodi atau ke akademik, cek dulu di akun masing-masing apakah sudah checklist hijau semua atau belum. Kalau ada salah satu yang belum, apalagi kalau dosen pembimbingnya 2 gitu ya, karena harus dua-duanya. Nah ini kalau belum, akademik nggak bisa nginput nilai ke SIMAK. Seperti itu ya. Tapi kalau ini sudah checklist dua-duanya, nama nggak, apakah prodi arahannya gimana nih? Apakah ngeceknya ke prodi dulu gitu ya, melalui prodi, atau langsung melalui akademik? Intinya, sebelum mengkonfirmasi nilai, cek dulu di bagian beranda apakah sudah checklist hijau atau belum. Kalau belum, berarti silakan dikonfirmasi dosennya, berarti itu belum mengisi nilai gitu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan dosen moderator? Nanti moderator itu akan menilai mahasiswa yang kolokium, kemudian mahasiswa pembahas. Jadi kalau tiba-tiba pembahasnya berganti, nggak usah ditolak juga bisa gitu ya. Maksudnya nggak usah mendaftar ulang juga bisa, nanti sama moderator aja diganti namanya. Misalkan, oh berganti bukan yang contoh 3 tapi jadi contoh 2 gitu. Itu bisa. Nah di sini adalah nilai mahasiswa ya.
Jadi misalkan nih, Tiara, Tiara bertanya atau memberikan tanggapan gitu ya, atau memberikan saran. Maka di sini saya kasih nilai, misalkan ya, bagus nih 82 gitu. Nah, nilai ini adalah nilai keaktifan forum. Kalau memang yang forum tadi dinilainya berdasarkan keaktifan gitu ya. Tapi kalau berdasarkan selama dia hadir, asalkan hadir dapat nilai, berarti nanti akan dinilai semua sama moderatornya gitu ya. Dan ini kebijakan dari Prodi ya. Intinya adalah forum didapatkan nilainya nanti di sini. Jadi, kalau mahasiswa tidak mendaftar sebagai peserta, walaupun mungkin aktif, ya tidak bisa diinputkan nilainya gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang sudah distrategikan apakah akan hadir atau mungkin akan bertanya atau bagaimana. Nah, kemudian ini kalau sudah sama dosen moderator diisi semua nilainya, kemudian sudah diklik di sini disimpan, maka otomatis di kartu kolokium punya rekan-rekan tuh yang menjadi peserta di sini, ini akan tertandatangani atau istilahnya tadi terverifikasi. Begitu ya. Itu untuk yang kartu kolokium. Oke. Kemudian mungkin ada, oh ya, ini kalau semuanya sudah mengisi, udah di-verif, undangannya udah ada, nanti masuk nih ke akun dosen. Datanya semua, sebenarnya sih begitu. Di saya, ini kan akun saya ya. Nah ini akan masuk semua ya. Kemudian ada lagi adalah, oh yang tadi. Tadi saya sepintas melihat di PPT-nya bahwa ada yang apa namanya persyaratan kolokium. Nah ya, saya mungkin konfirmasi dulu Pak Ridwan untuk persyaratan kolokium mau difasilitasi di sini atau ada tersendiri? Persyaratan paling itu aja sih, Bu. Apa tadi sudah disampaikan PPT sama makalah yang sudah disetujui, itu kita siapkan drive Oh iya. supaya mereka mengupload di situ juga. Oh gitu. Maksudnya di sini sih sebenarnya di akun tag udah saya masukin. Kalau mau dipakai mangga, tapi Oh, kalau ada di situ. Ya pun sudah, nggak yang itu apa-apa aja gitu Pak. berarti Gimana? nanti link itu yang digunakan aja, Bu. Oh Nanti iya. itu yang digunakan aja. Biar Oh, sekalian mereka satu akses di Prida gitu. oh iya. Oke, sip. Sebentar. Berarti harusnya teman-teman udah bisa juga tuh. Coba dicek di akunnya masing-masing ya. Saya coba dulu ya. Harusnya sih, oh saya emang nggak bisa di sini. Di yang tag bisa deh. Harusnya muncul di beranda di sini ya, pengumuman itu ada link yang tadi yang udah saya masukin, ada nggak? Mungkin salah satu? Ada Ibu. Ada Ada. ya? Nah, kemudian ketika di copy linknya, kan muncul begini nih, ya kan? Nah, silakan dimasukkan, sorry. Apa namanya, dibuat folder. Tuliskan NIM-nya. Kemudian nama lengkapnya. Nah, begini. Nah, udah nih. Ini masukin semua nanti persyaratannya sini yang tadi Pak Ridwan sampaikan, persyaratannya apa aja. Lalu, ini harusnya sih share-nya udah share edit ya. Oke, udah ya. Nah, kemudian silahkan copy link-nya, lalu dimasukkan di bagian form, daftar form, dan ada persyaratan kolokium di sini. Nah, copy di sini ya. Paste. Ini adalah drive-nya mahasiswa. Ya, tuh, persyaratan kolokium sudah tersimpan. Jadi input data, silahkan pastekan ya. Nanti copy pastekan di sini link folder drive, karena nanti link ini yang akan muncul di akun dosen. Di saya nggak muncul ini karena surat undangan kan belum ada ya. Nanti kalau ada ini semuanya muncul, termasuk persyaratan yang nanti mahasiswa copy pastekan akan muncul di sini juga gitu. Jadi nanti yang diminta tadi PPT misalkan sama makalah kolokium masukin di sini. Gitu ya. Nah, folder ini bisa diakses nanti sama prodi ya. Seperti itu. Dan mungkin itu Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan, mangga jika ada yang perlu didiskusikan. Oke. Baik, terima kasih Bu Ajijah. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan?
Halo? Izin Pak, Ya, boleh. Siapa ini? izin Pak Ridwan, Bu Ajijah, izin L itu tanya. siapa? L itu siapa ya? Oh, Ajis Ajis. Pak, Oke, Ah, silakan Ajis. terkait tadi penjelasan dari Bu Ajijah itu kan surat undangan otomatis masuk ke akun dosen ya Bu. Ya, Kemudian tadi di PPT itu di poin ke-6 itu mengirimkan surat undangan juga. Jadi perlu kita kirimkan lagi ke dosen moderatornya atau cukup yang notif dari Fridanya aja ya? Kirim aja. Oh, Dosen tetap kirim aja. jarang ngecek Frida, ya. Supaya kan yang perlu itu mahasiswa. Setidaknya dosen itu melihat jadwalnya, kepastiannya, jamnya, tanggalnya, dan lain-lainnya. Ini yang membutuhkan itu mahasiswa. Jadi pastikan kasih apa namanya ya, pelayanan yang baik, gitu ya. Pokoknya itu intinya. Saya menyampaikan silahkan berupaya berkomunikasi yang baik, kasih akses yang baik. Itu ya, Oke. Jis. Siapa Pak Ridwan? Sebetulnya Makasih. kalau mau memudahkan ya memudahkan aja. Dosen sudah disiapkan begini, tapi belum tentu dosen mengecek ke Frida itu. Jadi silahkan mahasiswa yang tanggap dengan hal itu. Gitu ya. Ya Pak, makasih Pak. Ibu. Oke. Silakan ada lagi yang berhubungan dengan Frida. Clear? Nah, ini juga terima kasih Bu Valdina, Pak Dodik sudah hadir nih. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini M Kalau saya Akbar, Pak. Oke, Muhammad Akbar. silakan. Pak, kalau untuk dosen pembimbing lapangan kita untuk mendaftar Preda itu untuk apa ya, Pak? Dosen pembimbing, Bu? nggak ada, Pak. Nggak Nggak ada ada. ya? Nggak ada. Oh, nggak ada Yang ya, Ibu. tadi diisi Soalnya, skrip juga nggak apa-apa karena kan itu sebenarnya awalnya untuk logbook ya. Awalnya tuh Frida ada fasilitas logbook, tapi kan kita semua sudah difasilitasi di student portal kan. Ada kan? ya, Ibu. Iya, jadi yang di Frida saya hide gitu. Jadi nggak perlu lagi dipakai nanti dua-dua. Nggak usah satu aja. Iya, Bu. Soalnya ini, Bu, PIC saya udah bikin, Bu. Udah di ACC juga, Bu. Apanya? Udah bikin Frida juga, Bu. PIC saya pembimbing lapangan saya, Bu. Udah bikin Frida? Iya. Dikirain saya itu bikin akun, Bu, maksudnya. Akun Dikirain apa? saya itu harus juga akun Frida, Bu. Hah? Masa? Bisa, Bu, malahan. Udah di ACC juga, Bu, malahan. Sama siapa? Dari Bu siapa ya pas itu tuh di ACC, Bu. Karena harus Frida kan konfirmasi saya yang verifikasi 2. bikin. Kayaknya Nah, bukan Frida itu, deh Bu. maksudnya akun ini kali ya yang di apa di Mitra MBKM. IPB kayaknya bukan. Ya, iya, Bu. Maksudnya MBKM, Bu. Mitra Maaf, Bu. MBKM. Ah, kalau itu memang harus. Ini dua hal yang berbeda. Oh iya, maaf, Iya, Bu. jadi yang di Frida, oke kalau gitu Miskom. sepakati aja teman-teman supaya nggak bingung. Di bagian biodata yang pembimbing lapang dikasih strip aja ya. Oh iya, udah, Bu. Nih, Makasih banyak ya, Bu, informasinya, Bu. ya. Itu dulu ada logbook soalnya karena belum difasilitasi kan ya sama IPB, tapi kan sekarang udah ada jadi nggak usah. Berarti ya udah kita sepakati aja ya supaya nggak bingung. Yang ini langsung aja diisi strip. Nah, gitu. Simpan. Oh iya, alamat email. Contoh. Oke, begini ya. Diisi strip aja. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ibu. Oke, Akbar. Clear ya, Bar? Clear, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak, Ibu. Ya, boleh. Ini siapa? Alif. Alif. Oke, Alif. Mohon maaf Pak, Bu. Ini kan tadi rekan-rekan saya tanyain, katanya ada yang komplain Pak untuk di aktivitas non kompetensi yang di logbook untuk student portal itu ada beberapa
nama pembimbing mitranya nggak ada, itu bagaimana ya, Bu? Itu di luar kajian sekarang ya, Bu. Iya. Ya, Lip, nanti ditanyakan kemudian aja lah. Ya, sekarang Oke. fokus dulu nih, supaya nggak kemana-mana nih. Ya, Lip, Siap, Pak. betul nggak, Bu? Iya kan? Itu Jadi, beda lagi topik. nanti beda lagi topiknya ya. Boleh ditanyakan. Nantinya kemana-mana ini, Lip. Sekarang kita sosialisasi Frida dulu, persiapan kolokium dulu ya. Oke, Lip? Siap, Pak. Ya, silakan. Yang lain. Izin lagi Bapak Ibu. Oke, silakan. Eh, Pertama, mungkin kalau untuk ketentuan foto, apakah ada spesifiknya, Bu? Memakai jas, alma mater, atau sebagainya? Nah, ini kayaknya harus Pak Ridwan nih. Oke, tadi sebetulnya sudah clear ya disampaikan oleh Bu Aziza ya. 4 kali berapa tadi itu Bu? 4 kali 4 kali 6. 4 kali 4 6. kali Cuman 6 ketentuan fotonya Betul. formalnya bagaimana gitu, Pak? formal. Ya, formal ijazah aja, Jis. Oh, Ya, formal siap. ijazah. Formal ijazah itu kan nggak garang, nggak melotot. Ya, senyum senormalnya, formal ya. Oke, baik, Ya. Pak. Oke. Mungkin satu lagi, kalau terkait yang berarti di bagian persuratan kayak misal tadi di nilai kolokium terus BAP itu kita nggak perlu ngeprint lagi kan ya Bu untuk kasih ke moderator gitu. Kita cuman yang ngisi di Fridanya aja, Bu. Iya. Iya, betul. Semuanya sudah di sistem, tidak perlu ada yang di print. Karena Oke. kebetulan kalau untuk yang tag kan kartu kolokium juga dari Frida ya, Pak ya? Kartu kolokium ya dari Frida. Iya, berarti nggak usah ada Nanti yang dicetak. kalau di tag tadi yang saya sampaikan, pokoknya sesuai dengan kehadiran, tidak sudah mendaftar, tidak hadir, nambah. Jadi kewajibannya nambah. Kalau di tag 35, mereka sudah mendaftar, nggak datang, jadi 36, selanjutnya begitu. Makanya kalau sudah mendaftar ya konsisten harus datang. Gitu, Bu. Oke, siap. Baik, Pak, Bu, terima kasih. Oke, Iya. tadi saya ada yang lupa ya dari tanggapan Ajis itu tadi lupa apa ya? Tadi saya mau sampaikan. Nanti deh kalau ingat ya, Jis. Oke, Siap, yang Pak. lain dulu silakan. Aman? Kelihatannya aman nih, Pak. Oke. Oh iya, satu poin lagi. Tadi baru 7 ya. Yang ke-8, mahasiswa wajib 1 kali menjadi pembahas. Ya, wajib 1 kali menjadi pembahas. Tadi kan baru 7 poin. Tambahkan 1 poin lagi, mahasiswa wajib 1 kali menjadi pembahas. Jangan sampai tidak jadi pembahas. Atau karena temannya baik nih, jadi semua sama si A dibahasnya. Jangan begitu ya. Jadi utamakan dulu, dibagi-bagi minimal 1 kali. Kemudian kalau misalkan sudah habis, ya boleh. Ada yang 2 kali. Itu. Oke, tolong Izin, Pak. dikondisikan ya. Ya, Izin. Ini Cindy, Pak. Oke, Cindy, silakan. Berarti buat mahasiswa pembahas itu bukan prodi yang memilih gitu, bukan moderator yang memilih. Kalian aja. Kalian langsung tulis di situ. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Halo? Cukup? Lip, cukup Lip? Pak. Cukup? Oke. Bu Aziza, ada tambahan? Cukup sepertinya, Pak. Paling Cukup. hati-hati aja nanti kalau ngisi ya. Karena kalau salah-salah melulu nanti Pak Ridwan nolak-nolakin PR. Nah, itu Bu biasanya ya. Biasanya kalau salah berkali-kali saya biarin aja. Biasanya gitu Bu. Saya biarin ya. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu.
Tapi harus pakai suara, Bu. Jangan di chat. Halo, Bu. Harus banget ya, Pak Nah, Ridwan. ada suaranya kan ya. Gimana, Bu? Ya, punten izin baru nyampe rumah hujan. Ya mau nanya Pak Ridwan. Jadi kan tadi kalau mendaftar sebagai apa tuh forum gitu ya atau audiens atau apa istilahnya kan ada ada apa namanya eh, pernyataan bahwa pasti dan seterusnya gitu. Ya. Nah, itu apakah kalau misalnya ternyata pernyataan tersebut tidak dipenuhi, artinya tidak hadir, nah itu ada konsekuensi tertentu kah atau gimana Pak Ridwan? Terima kasih Bu Cici izin. Oke, terima kasih, Bu. Kita di Tekom konsekuensinya kewajibannya nambah 1. Kewajiban di Tekom 35 kali hadir. Nah, andai kata Alif sudah mendaftar di hari Senin, kemudian tidak hadir, berarti konsekuensinya nambah jadi 36 kali kehadirannya. Begitu lagi 37, begitu lagi 38, seterusnya aja, Bu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ridwan sudah jelas. Siap. Oke, sami-sami. Aduh, saya masih lupa ini yang mau disampaikan nih. Tadi dari Alif, dari Ajis. Nanti aja lah di grup ya, kalau saya ingat. Oke, gimana dari yang lain? Ada lagi? Cukup? Cukup sepertinya Pak. Nah, itu masukan dari Pak Dodik. Pak Dodik, suaranya mana Pak Dodik? Harus ada suaranya Pak Dodik. Oke, Pak Ridwan. Nah, gimana? Iya. Jangan ngepas 53. Oke, jadi 35, 56. Pak. Iya, jadi tahun lalu itu ada yang saya tolak untuk daftar sidang gara-gara seminarnya kurang gitu ya. Minimal dulu itu 40, tapi ada satu yang nggak ada tanda tangannya gitu. Padahal itu diambil dari Frida gitu ya. Mungkin ada kesalahan di sistemnya sehingga ada satu tanda tangan yang muncul gitu pada saat ditarik datanya gitu ya. Nah, jadi mereka ya harus ikut ulang gitu ya, atau minta tanda tangan ke dosen yang bersangkutan yang tanda tangannya kosong. Itu juga kalau mau ya Pak, dosennya. Iya, makanya buat jaga-jaga lebih baik dilebihkan gitu ya. Misalkan minimal 35 ya kalian 36 atau 37 gitu ya. Kan nggak ada salahnya juga kalau misalkan sering ikut kolokium gitu ya. Sebagai latihan kita juga kalau misalkan belajar presentasi, lihat orang lain menjawab pertanyaan gitu. Gitu sih Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Dodik. Jadi pesan dari Pak Dodik, sayangilah diri sendiri ya. Jangan sampai nggak sayang sama diri sendiri. Nah, hadir 114 kan nggak salah ya, 113. Ya, masuk bareng-bareng, kolokium bareng-bareng, sidang seminar bareng-bareng, lulus bareng-bareng, wisuda bareng-bareng, kan gitu ya. Kalau hadir semua 113 kan luar biasa ini. Pasti datanya nanti akan sampai di kekompakan Tekom ya Bu. Betul nggak Bu Aziza? Iya gitu. Ya, jadi intinya sayangi diri kalian ya. Pastikanlah ya administrasi ini tidak sampai berantakan. Karena kolokium tadi sampaikan oleh Bu Aziza, awalan ya menggunakan Frida ini di kolokium, nanti selanjutnya kan ada tahapan-tahapan berikutnya sampai kalian sidang. Itu masih menggunakan kolokium. Jadi data-data ini ditarik dari data awal sampai data akhir. Jadi tolong diperhatikan ya administrasinya ya. Baik, terima kasih Pak Dodik. Gimana yang lain? Halo? Masih ada? Akbar? Masih ada, Akbar? Halo? Cukup? Sudah satu. Izin Pak. Ya. Ya izin bertanya Yasmin? Pak. Untuk tadi kan lokasi kolokium itu ada
boleh ada offline, ada online. Yaitu yang menentukan itu panitia kolokium atau moderator atau bagaimana ya, Pak? Online, Tekom online. Ya, Tekom online, makanya saya siapkan link apa itu? Link nanti apa namanya itu kalau Excel tuh isian ya. Nanti saya buat linknya, diisi Excelnya, siapa nama mahasiswanya, siapa nama pembimbingnya, dan masukkan di situ link Zoom atau link Google Meet-nya, supaya nanti ketika panitia memverifikasi, kami itu mengecek apa yang kalian apa isi di Frida, kemudian kami juga lihat di Google Drive terkait uploadan PPT dan makalah yang sudah ditandatangan disetujui, serta link isian Excel. Karena kita butuh memasukkan link Zoom atau Google Meet-nya. Jadi kalau tadi dicontohkan sama Bu Aziza kan online offline-nya. Tapi Prodi kita meminta link Zoom atau link Google Meet-nya. Supaya apa? Supaya memastikan mahasiswa ini sudah siap semuanya. Jadi nanti kalau sudah siap semuanya, sudah ada surat undangannya, sudah ada PPT-nya, sudah ada makalahnya, itu tinggal dikirim aja. H-1 itu ke pembimbing dan ke moderator. Oh iya, satu. Saya masih ingat nih. Jadi ini perlu diperhatikan, meskipun online, terkadang dosen moderator atau dosen pembimbing itu meminta hard filenya ya, hard filenya. Jadi ditanya aja, barangkali Bapak Ibu apakah memerlukan hard filenya itu. Kalau memerlukan ya harus di-print sama kalian. Tapi kalau tidak ya sudah, soft filenya aja yang kalian kirim. Itu ya, barangkali itu juga perlu ditanyakan. Karena ada beberapa dosen itu biasanya pakai hard file. Oke, itu ya yang tadi saya lupa, saya harus sampaikan. Begitu ya, Yasmin? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ari? Pak, izin bertanya, Pak. Ari? Kalau untuk mahasiswa pembahas itu tugasnya ngapain, Suaranya Pak? kecil, suaranya kecil. Sebentar, Pak. Halo, tes. Ya. Kalau untuk mahasiswa pembahas itu ngapain, Pak, tugasnya, Pak? Kalau boleh tahu. Mahasiswa pembahas tugasnya apa? Iya, Iya, Pak. tugasnya ngebahas, bukan nonton. Jadi gini, nanti ya di dalam pelaksanaannya itu kan 50 menit ya sebetulnya ya. Meskipun tadi di link isian Excel itu 60 menit, 1 jam, itu 10 menitnya itu digunakan untuk pertukaran karena dosen itu kadang-kadang ya paralel. Ya paralel, artinya jam 7, jam 8 ada lagi. Jadi pertukaran 10 menit itu untuk pindah Zoom. Jadi sebetulnya pelaksanaannya 50 menit barangkali itu. Nah itu akan dibagi-bagi nanti oleh moderator. Nanti saya pastikan lagi lah teknisnya, berapa menit untuk presentasi, berapa menit untuk tanya jawab, berapa menit untuk ini nanti saya sampaikan. Karena itu juga perlu diketahui oleh dosen pembimbing. Intinya pembahas akan disediakan biasanya 3-5 menit untuk membahas apa yang disampaikan oleh penyaji. Dibahas, ya, baiknya membahas. Kalau bertanya, itu bonusnya. Baiknya dibahas. Jadi karena gini, mahasiswa yang lain itu kan tidak membaca secara detail isi makalahnya, tidak akan melakukan proyeknya. Nah, maka dengan itu bantuan seorang pembahas itu dibantu. Barangkali penjelasan penyaji itu belum dipahami sehingga pembahas membantu membahas. Ini loh mau mengerjakan ini. Kalau kita tahu itu begini. Teman kita mau mengerjakan ini. Pentingnya apa? Ini gitu. Jadi intinya di dalam seminar kolokium ini mahasiswa yang mengikuti itu meskipun tidak melakukan jadi tahu sebetulnya konsepnya apa yang mau dikerjakan sehingga nanti mahasiswa peserta itu bisa bertanya dengan baik, bisa memberikan saran, masukan,
dan lain-lain. Itu ya, Rik. Bonusnya bertanya, bukan berarti sekarang langsung bertanya. Kalau bertanya sesinya ya nanti ada sesi tanya jawab. Membahas itu seperti itu. Ya, kalau membahas sekarang tulisan dan lain-lain saya rasa dicatat aja, dikasih. Yang dibahas materi lah, gitu ya. Ya, kalian mahasiswa jadi bahasnya lebih ke arah konten aja, isi materi, kedalaman materi. Kalau sekarang ini salah ininya, ini salah ininya. Saya rasa sebelum kegiatan seminar kolokium dimulai juga bisa diberikan kesalahan itu. Itu ya, jangan mencari hal-hal yang bisa dibuat salah gitulah, bukan zamannya gitu ya. Oke, itu ya Rik. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ini masih ada ternyata Bu Aizah Muhammad Gas Izin bertanya, Pak. Gasan. Oke, silakan. Mohon maaf, Pak. Ini saya izin bertanya yang soal kita tuh wajib menghadiri yang 35 itu, Pak. Itu wajib dari Prodi Tekom doang apa boleh bebas dari Prodi lainnya, Pak? Utamakan dari Tekom dulu ya. Utamakan dari Tekom. Tekom ada 100 berapa? 114. Utamakan dari Tekom. Kalau Tekom sudah habis, baru kami akan diskusikan lagi dengan Prodi. Panitia akan mendiskusikan dengan Prodi boleh tidak. Ya. Ya, ini gunakan dengan baik aja ya. Masa kolokium dari tanggal 18 November sampai 14 Desember ini dimanfaatkan baik-baik. Masa sih dapat 35, lebihin 1, lebihin 2, nggak dapat. Itu ya. Oke. Utamakan dulu ini. Kecuali kalau memang tidak dapat, gitu kan. Ya, nanti ada apa namanya pertimbangan lain. Baik, Oke. terima kasih, Pak. Oke, Rama, silakan. Pak, saya pengen nanya Pak, itu yang jadi pembahas itu harus daftar juga di Frida apa gimana Pak? Kayak yang Pembahas itu diskusi. Misalkan saya penyaji, Bu Azizah, saya minta tolong Bu Azizah bersedia jadi pembahas tidak? Kalau Bu Azizah bersedia ya sudah. Oh, berarti dipilih di Didaftarkan. tempat Pak ya? Ya, silahkan itu kalian aja lah. Boleh dengan antar pembimbing atau satu pembimbing. Ya, silahkan aja itu diatur lah. Oh, berarti bisa menawarkan diri juga Pak ya? Ya, silahkan. Ya Pak, maksudnya. Ada lagi? Cukup? Udah 1 jam, hampir 1,5 jam nih. Cukup ya? Cukup, Pak. Halo, cukup ya? Lip, cukup ya? Insya Allah cukup Pak. Oke, baik. Saya rasa penjelasan dari Bu Azizah, tadi masukan, pertanyaan dari Bapak Ibu Prodi juga sudah jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain juga sudah jelas. Nah, hal seperti inilah yang ditunggu saat kolokium. Ya, aktif. Ya, poinnya apa? Yang aktif dapat nilai, yang enggak hadir tapi nggak dapat nilai kan gitu. Nilai ini nanti menjadi poin penilaian karena ada nilai bertanya. Hati-hati ya, ada nilai bertanya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih Bu Azizah ya, sudah Sama-sama. hadir, bersedia menjadi narasumber. Terima kasih juga Bu Dina, Pak Dodi, Bu Ina tadi ya, dan Bapak Ibu yang hadir barangkali ya, ini tidak bisa saya sebutkan. Dan teman-teman mahasiswa dijaga kesehatannya, ya belajar, mudah-mudahan ini kalian bisa lulus tepat waktu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Bapak saya izin live ya Pak. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya. Assalamualaikum.